Coba deh perhatiin tubuh kita. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih bentuknya begini? Hari ini, kita bakal menelusuri kekuatan tak kasat mata dari evolusi dan hormon yang membentuk siapa diri kita. Dan kita akan mulai dari satu pertanyaan yang spesifik banget, dan mungkin, ya, agak mengejutkan, tentang anatomi manusia. Oke, kita langsung aja ya. Salah satu sumber kita melontarkan pertanyaan ini, dan ini jadi titik awal yang pas banget buat ngerti gimana fungsi bisa membentuk anatomi dalam biologi. Mungkin kedengaran aneh, tapi percaya deh, jawabannya bakal ngungkap banyak hal soal perjalanan evolusi kita. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa cuma lihat manusia doang. Kita harus mundur sedikit, lihat gambaran besarnya, yaitu keragaman primata. Karena kalau kita bandingin diri kita sama kerabat terdekat, para kera besar, kita bakal lihat betapa bedanya kita. Nah, yang super menarik di sini itu perbedaannya yang drastis. Gorila, di mana jantan dominan biasanya jadi satu-satunya pasangan betina, punya testis dan penis yang relatif kecil. Sebaliknya, simpanse hidup dalam kelompok di mana betina kawin sama banyak jantan. Makanya mereka berevolusi punya testis yang gede banget buat kompetisi sperma. Manusia, kita ada di tengah-tengah yang nunjukin kalau kita punya sejarah kompetisi tapi nggak se-ekstrim simpanse. Dari perbedaan-perbedaan tadi, muncullah satu teori ilmiah utama yang coba mecahin teka-teki anatomi ini. Teorinya disebut hipotesis pemindahan semen. Jadi, intinya gini, bentuk unik penis manusia itu bukan kebetulan, tapi sebuah adaptasi buat persaingan seksual. Idenya adalah desain ini, terutama punggung koronal, itu loh, tepian di dasar kepala penis, fungsinya kayak sendok buat membersihkan materi genetik dari pesaing. Terus, gimana cara ngetes ide ini? Nah, seorang psikolog evolusioner, Gordon Gallup, ngerancang eksperimen yang cerdik banget. Dia pakai model anatomi dan pengganti semen buat nyimulasiin skenarionya. Dengan ngebandingin falus yang punya punggung koronal dan yang enggak, dia bisa ngukur langsung seberapa efektif bentuk jamur ini buat bersih-bersih. Dan hasilnya, benar-benar nggak main-main. Model yang bentuknya kayak jamur itu berhasil ngeluarin 87% semen pesaing. Ini bukti yang kuat banget yang mendukung hipotesis kalau bentuk ini adalah hasil dari tekanan evolusi yang ketat, bukan sekedar kebetulan anatomi. Kutipan dari Gallup ini benar-benar ngejelasin kenapa ini jadi masalah besar dari sudut pandang evolusi. Taruhannya tinggi banget. Mastiin kalau sumber daya seorang jantan itu dipakai buat ngerawat keturunannya sendiri, bukan keturunan pesaing. Oke, jadi kita udah lihat gimana kompetisi evolusioner bisa ngebentuk fisik kita secara harfiah. Ini bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kalau kekuatan tak kasat mata ini begitu dahsyat, apa pengaruhnya berhenti di situ aja? Atau jangan-jangan kekuatan yang sama juga ikut ngebentuk perilaku kita? Ini nih pertanyaan besar kita selanjutnya. Kita geser fokusnya dari hardware fisik ke software perilaku, kecenderungan dan dorongan yang ngebentuk cara kita berinteraksi sama dunia. Nah, disinilah potongan puzzle kita yang kedua masuk. Peran krusial dari hormon, terutama sebelum kita lahir, dalam ngebangun cetak biru buat perilaku kita di masa depan. Monyet rhesus ini jadi model penelitian yang berharga banget, karena mereka punya banyak kesamaan biologi sama kita, termasuk periode diferensiasi seksual sebelum lahir. Riset ke mereka ngasih kita wawasan penting soal mekanisme dasar yang kemungkinan besar juga berlaku buat kita. Ini nih konsep utamanya. Jadi, jauh sebelum kita punya pengalaman sosial apapun, hormon kayak testosteron itu udah sibuk mengatur atau memprogram otak kita. Ini bukan berarti nentuin takdir ya, tapi lebih kayak ngasih settingan awal, sebuah fondasi di mana perilaku kita nanti akan dibangun. Para ilmuwan ngelihat proses ini jalan lewat dua cara. Pertama, ada yang namanya maskulinisasi, yang mendorong munculnya perilaku khas jantan. Terus yang kedua, ada defeminisasi, yang justru menekan perilaku khas betina. Keduanya ini proses yang terpisah, tapi diatur oleh hormon yang sama. Dan grafik ini nunjukin hipotesis tadi secara nyata. Lihat deh, monyet betina yang dikasih androgen di dalam rahim, pas gedenya nunjukin perilaku main kasar di level yang hampir sama kayak jantan. Ini bukti visual yang kuat banget kalau paparan hormon di awal kehidupan itu ngebentuk pola perilaku di kemudian hari. Dan ternyata pengaruhnya jauh lebih dalam dari sekedar cara bermain loh. Salah satu temuan yang paling bikin kaget dari riset ini adalah bahkan suara dan pola tangisan bayi pun ikut dibentuk oleh lingkungan hormon sebelum lahir. Ini nunjukin betapa mendasarnya perubahan yang terjadi di level pengorganisasian otak. Jadi, gimana cara kita nyatuin dua ide besar ini? Di satu sisi ada tekanan evolusi yang ngebentuk fisik, di sisi lain ada hormon yang memprogram otak. Jawabannya, ternyata bukan salah satu, melainkan interaksi kompleks antara keduanya. Kutipan penting ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi soal alam lawan pengasuhan, tapi alam dan pengasuhan. Biologi ngasih kita titik awal,
sebuah kecenderungan. Tapi pengalaman sosial dan konteks lingkunganlah yang pada akhirnya mengubah bakat itu jadi tindakan nyata. Oke, jadi mari kita rekap poin-poin pentingnya. Kita udah lihat gimana bentuk penis manusia bisa dijelasin sama kompetisi evolusioner. Kita juga udah lihat gimana hormon sebelum lahir bisa ngatur otak buat menciptakan kecenderungan perilaku. Dan yang paling penting, kita belajar kalau cetak biru biologis ini butuh pengalaman sosial buat bisa benar-benar hidup. Pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Memahami dari mana anatomi dan kecenderungan kita berasal, itu bukan berarti mengurangi pilihan kita. Justru sebaliknya, itu ngasih kita konteks buat ngerti kenapa kita ngerasa dan bertindak seperti yang kita lakukan. Dan ngasih kita kekuatan buat mutusin kita mau membangun apa di atas fondasi kuno itu. Terima kasih sudah menyimak.